Enggak nyala. Seru ya kalau misalnya ada guest ya. Seru emang kayaknya. Insight-nya format udah yang paling bener beda gitu. perspektif juga. Dan kayak kebetulan Lengkap. maksudnya gue ini aja sih akhirnya lengkap kan, maksudnya ada seni rupa, ada seni musik. Hilang. Iya, Itu iya. dimasuk. Udah rekam, saya. Udah, Gue hilang. arsitek. Udah direkam. Gue stempel lebih nempel. Iya. Tadi udah direkam nih. Udah. Tadi tuh gue tertarik sama musik kayak kisah lo yang soal kayak lu kerja di kuli. Iya. Sebenarnya bukan kuli sih. Kuli Kalau kuli apa? tuh kalau kuli mungkin nih konteks kuli kan Indonesia kayak tukang caku apa Iya. palu atau apa. Iya. Sebenarnya Maksudnya labor. bantu-bantu labor work lah ya. Kerja kasar lah. Iya. Cuman maksudnya kayak itu kan bagian suffernya ya dari art. Gue penasaran nih sama, maksudnya gue tuh dulu, maksudnya gue juga tertarik kan sama art. Maksudnya gue dulu bener-bener kayak gue daftar. Gue dulu sebelum akhirnya jadi daftar jadi kuliah arsitektur, gue sebenarnya pengennya di seni rupa dan desain. Nah pola pikir gue dulu itu kan ada pola pikir yang tradisional yang mikir kalau misalnya great art comes with suffering. You know, kayak sindrom apa namanya, struggle What artist, best for your heart is good for your art. exactly, struggling artist, starving artist, ya kan, kayak tortured artist, itu kan sindrom yang banyak banget seniman-seniman yang begitu gitu. Benar. Iya kan sekarang. Menurut lu itu masih relevan nggak? Masih relevan. To be honest, ini gue ngomongin kayak nggak relevan. For me as an artist, gue ngerasa what bad for your heart is somehow good for your art. Karena is using the core of your personality, you menggunakan dengan hati you. Karena menurut gue kan art is about sense, you know. Dan gue tuh ngerasain kayak gue nih misalnya galau banget lagi, I feel like so down. The art it transforms something so good. Kayak gue tahun 2020, jadi kan gue tuh karya gue itu dulu namanya HH series kan. Iya. For quite long, for 2013 sampai 2020, 7 tahun gue series. Akhirnya gue transform, gue ngomongin the time series, the time story gitu loh, the time story. Nah konsepnya apa sih di 2020 everyone knows lah. Kayak we are like screwed up gitu loh. Dan gue ngerasa yang kayak gambar dulu gue tuh bener-bener kayak very vibrant, kayak warna-warni segala macam. Oh iya? Iya gue warna-warni. Oh iya, yang series yang pertama ya. Comical segala macam. Sekarang tiba-tiba transform something yang very serious. Warna paletnya tuh lebih dark. Habis itu lebih fake. Lebih- Formnya gue ngeliat formnya kayak kayak banyak blur gitu. Blur Iya, kayak iya. gitu kan. Yang main gue ceritain kayak it's all about time. Tapi itu kita tuh bener-bener kayak You transform. cannot capture one Can slice of settle time, one slice right? of time, right? Mhm. Dan di Indonesia kita nggak punya physical form, physical form. Itu kenapa? Karena gue galau parah gitu. Kayak a lot of projects cancelled. Gue invest di ABCD cancel. Terus gue punya ada ya everyone same lah, ngerti nggak sih, same things lah. Terus tapi gue di situ melihat yang kayak semua orang lagi great banget, nggak ada nih yang lagi gue menggunakan itu sebagai kayak ini sebenarnya berlian untuk gue, ngerti nggak sih? It's a gold for me karena this is like the study case, the context bahan untuk gue mencoba untuk outcome menjadi sebuah gold. Ngerti nggak sih? Jadi akhirnya gue menggunakan itu sebagai power untuk ammunition gue untuk membuat karya yang lebih bagus lagi. Jadi kayak pecutan ya. Pecutan, dan itu bener-bener karya gue tuh very strong sekarang. Kayak alhamdulillah kayak after that responnya gue dan langsung dapat residency di US, dapat scholar exhibition di Taiwan di this year, terus dapat pameran banyak lah di situ karena I transfer myself. So in a way again gue selalu believe kayak sesuatu yang dari negatif pun selalu ada positifnya, it's matter of perspective, ngerti nggak sih? Toh sekarang kita udah biasa aja kayak orang lihat kayak sekarang kayak kemarin kita kena COVID gitu ya, udah kayak wah COVID langsung dimusuhin gitu kan. Kalau kalau dulu kan zaman kan aib kan. COVID is like jangan sampai kasih tahu orang. Tahu orang di COVID kan istilahnya. Kayak jadi gitu sih sekarang kayak ya lo COVID ya udah bro, ngerti nggak sih, kayak gimana gitu loh. Menurut gue yang kayak eventually kan people will always scared of the unknown kan. Ngerti nggak di? Menurut gue yang kayak sesuatu yang unfamiliar with gitu loh. Menurut gue dengan the darkness itu you can always come up with something good menurut gue. Nah dari situlah gue mencoba itu, dan gue dulu kayak all throughout my career gitu ya. Menurut gue semua orang tuh punya sukses story dan kayak struggling masing-masing. Kayak everyone tuh menurut gue
kalau ngomongin tentang ya selalu yang diangkat adalah kayak orang-orang yang sukses, yang orang selalu melihat Hasilnya. perjalanan hidupnya itu ketika orang sukses, padahal banyak orang yang belum sukses lebih berat, ngerti gak sih perjalanannya. Yep. Cuman mungkin kayak gue gitu ya, kayak gue again makanya gue bisa dibilang privilege karena thank God kayak udah this time gue make it, ngerti gak sih? Karena menurut gue ada faktor X nih gitu kan, faktornya banyak gitu loh. Matter of people, matter of siapa yang dukung segala macam dan lain-lain. Tapi gue sharing kayak dulu gitu, gue bener-bener yang kayak orang selalu melihat nih gue sebagai sekarang, tapi tidak melihat dulunya, ngerti gak sih? Gue Proses dulu gak yang punya lu jalanin apa-apa gitu. segala macam. Emang gue privilege, gue kuliah di mana segala macam, cuman kayak well, the thing is kayak banyak juga orang yang kuliah juga di luar tapi nggak make it, ngerti nggak sih? Yes, Make it, ngerti nggak sih? Very true. Very true, right? Yeah. Jadi menurut gua ada juga orang dari daerah make it kok gitu loh. Iya, Gozali. Gozali. Balik lagi. Gozali everyday. Maksud gua kayak itu menurut gua sosok kayak inspiratif banget, men. Ngerti nggak sih kayak it's very kayak show kalau misalnya udah itu mah udah episode nggak ada yang nggak mungkin loh gitu loh, kayak lo aja emang malas gitu, lo aja nggak Cari alasan. Yeah. karena gue selalu mikir kayak gue kemarin dari Gozali gue ketampar banget kayak gila, kayak orang ngomong gue bisa banget gitu, gue mikir kayak anjir Gozali aja bisa, gue nggak bisa lebih hebat gitu gak sih kayak jadi gue kayak gue harus kerja keras lagi, gimana caranya gue harus push myself kayak gitu. Kalau misalnya balik lagi ke yang tadi, kalau misalnya kayak yang soal yang struggling artis tadi itu somehow bikin orang jadi ini nggak sih, bikin seniman jadi karena mengetahui bahwa suffering, pain itu bisa jadi sumber kekuatan. Lu nyari pain gak? Itu. Lu jadi takut bahagia nggak? Menarik. Enggak, gue gak tau bahagia. Hidup gue pengen bahagia. Menurut gue gak mau kayak Van Gogh. Kayak hidup gue itu sih kayak kalau gue mendingan gue it's just like famous only, gue yang hyperstar, tapi throughout my life it's You can enjoy my life. it. Karena for me I believe when I die I just die. Yeah. One day we all will die. Iya kan kayak Michel Basquiat deh, Michel Basquiat. Well dia tahu kalau dia Tahu dia celebration, tapi can you imagine dia kan OD kan, ngerti gak sih? Kayak can you imagine if his kayak dia bisa sustain his life, he's become the legend, or maybe not. Iya, tapi mungkin itu untuk poin itu menurut gua kalau dia nggak meninggal dia nggak jadi legend. Makanya, tapi kan again kayak menurut gua Debatable. Walaupun Basquiat kayak enjoy his life, tapi nggak it's very short, ngerti gak sih? Menurut gua yang kayak katakanlah kita ambil case Van Gogh. Iya, coba. Can you imagine the whole life dia menderita ya. Menderita, dia gila, dia Potong kupingnya buat dia, cewek. untuk cewek, terus dia makan warna kuning, masuk rumah sakit, atau masuk ke jiwa, crazy right? If you know Modigliani adalah satu rivalnya Picasso. Dia juga sama, dia kerjanya mabok, stres segala macam, gila. Terus dia throughout his career-nya dia itu sekarang harga lukisan $132 juta by the way. Wow. Dan minimal Setelah atau sebelum dia dia mati, kayak udah lama banget. Kayak bayangin dulu zaman dia itu sangat menderita, dia alkoholik, dia gila banget sampai dia masuk rumah sakit jiwa. Dia akhirnya meninggalnya tragis gara-gara one day dia itu ikut namanya dia tuh rivalnya Picasso. Dia ikut competition di mana gua akan menang. Dia yakin banget dia akan menang, tapi end-up-nya sebelum dia menang dia mabok-mabokan, dia traktir seluruh bar, dan dia bilang pas dia mau bayar dia nggak bisa, dia bilang gue bayar nanti kalau gue menang. Terus orangnya marah lah, gimana sih lo? Digebukin akhirnya sampai dia udah mau mati. Akhirnya dia kayak udah babak belur parah, masuk ke sungai, ditemuin sama polisi sama istrinya, habisnya meninggal. Istrinya bunuh diri Habis itu Tragis banget. ngedenger itu orang kayaknya agak mahal gitu, kayaknya bisa mahal. itu makanya itu kayak itu nilainya ya, tapi sounds like an artist. sounds like an artist kayak Magicnya. nah tapi kan itu kan artis zaman dulu. Ya, persepsinya seperti itu. If you see now, a lot of artists now is very successful. They can enjoy, you name it, Chaos, Damien Hirst, you know, like
George Kondo, Tracy Emin, Jeff Koons, Oh, Jeff Koons, Kaos, ya kan? Kayak banyak banget tuh. Dan they are benar-benar di-appreciated, and then dia enjoy their life gitu loh. Kalau menurut gue kayak gue choose happy, tapi I really agree that somehow kayak rock bottom, terus misalnya hal-hal yang membuat lo sedih, sakit tuh ngebuat karya tuh lebih enhance lagi, karyanya lebih very strong gitu. Tapi I don't choose to have miserable life for me, Of course. for my work, Of course. ngerti gak sih? Yeah, I choose of course. happy life. Iya. Karena gue yakin masih banyak yang masih mikir kayak gue harus menderita untuk bikin karya yang lebih, you know. Iya. Itu pasti itu bisa dibilang benar sih. itu Bener pikiran juga, nggak salah. dan itu efeknya jadi kayak ini apa namanya, itu buat pesan juga maksudnya, jadi kayak kadang-kadang mereka jadi sabotase diri mereka sendiri gitu untuk kalau jadi gue nggak, kalau misal gue terlalu baik-baik aja Benar. kayak nggak ini apa Tapi namanya kan rugi bro, hidup cuma Exactly. sekali, ngerti gak Betul, sih? betul. You choose misery dan happiness lo menurut harus gue. milih lo jadi Tapi at the same time, Van Gogh atau Kaos. Kenapa? Gue min kaos atau Van Gogh? Gue kaos lah. Iya kan? Iya, exactly. Tapi apa tadi ngomong? Nah, tadi gue bilang artis harus mikir kayak, oh gue harus menderita nih biar artwork gue beneran 100% keluar. Tapi at the same time, you can see it the other way around. Kalau misalnya gue lagi happy, who knows, kayak a different emotion, different way Bener to banget. express the art kan, doesn't have to be pain gitu. Bener. Exactly, dan kalau misalnya lo emang belum pernah ngeliat presiden kayak gitu, lo bisa jadi orang yang pertama buat ngelakuin itu ya. Maksud gue nggak? Kalau misalnya ternyata lo belum, mana buktinya ada orang yang bahagia-bahagia aja terus bikin karya, mana bukti tunjukin ke gue. Alright, mungkin gue belum bisa nunjukin ke lo contohnya, tapi mungkin lo bisa jadi orang yang pertama. Jadi lo nggak mesti, gue cuma pengen ngomong aja sih kayak, ini gue sebenarnya berkaca diri gue sendiri. Oh iya, makanya itu terlalu Iya, jadi gue disclaimer. Jadi gue sendiri, cuman gue yakin masih banyak orang yang ngerasa kayak gitu loh. Iya. Yang benar-benar kayak kalau gue bahagia, mungkin gue nggak bakal kayak gini gitu loh. Tapi nggak, menurut gue sih kayaknya lo bisa aja sih, lo bisa. Iya, tapi gue adalah karya yang salah satu masterpiece gue ya. Iya. Karya yang terakhir dari gue bahagia. Ini contohnya tuh. Ada nih, gue ada satu karya tuh. Yang mana tuh? Yang Ballerina. Ballerina, oke, gue tahu. Yang Dancing Collection ya? Iya, dari si collection. Oh iya, tahu. Itu one of the gua bukan karena gua artisnya, tapi it's like everyone's crazy about it. Sampai gua akhirnya harus gua umpetin itu karya. Dan lu suka banget juga. Gue suka banget, gue suka umpetin karya karena everyone datang ke studio gue rebutan sampai berantem sampai ngirim orang. Gimana? Ya Allah, Itu di Indo. di Indo. Siapa aja? Wah, banyak banget man, like all. Jangan sebutin. Iya, tapi dia ada Sampai tawuran nih. very powerful and very strong people. Iya. Yang gue stress kayak ini strong people, powerful people, cuy sampai ngirim bodyguard. Ada orang serem banget berani gede gitu ya datang ke gue kayak, Pak, saya jual karyanya, kata bapak ini harus beli segala macam, nggak bisa, gue nggak mau jual. Sampai yang main gue kayak bingung, stres itu kayak, aduh nggak mau jual nih, nggak bisa, gue nggak mau jual. Tapi akhirnya lo lepas atau? Enggak, gue lepas. Oh, Lu masih hold. masih hold lah, karena gue yakin ya, it's worth $1 billion one day. Karena nih orang tuh udah yang ngasih, lu mau berapa? Gue bilang, lu gue kasih rumah Pondok Indah, gue kasih, gue gituin kan. Terus kan dia langsung diem kan, kayak diem gitu kan, kayak makanya kan lu nggak bisa ngasih gue kan. Menteng tadi gue tapi kayak gue kemarin gue belum Indah ya. Minta pulau aja. Nah ini adanya. Dan itu menurut gue salah Sama yang satu gede kan ya? gede banget. Ingat gue tau. Ini salah satu karya Iya. gue yang paling monumental dan Hitam putih kan kalau nggak salah ini. Oh iya, gue tau banget, gue suka Iya, banget. benar-benar. this is like ini ukurannya segede apa? gede banget. Inilah segede gini tapi lebih gede lagi. Ini 4 kali 2, 4 kali 3. Gede banget bro. 4 kali 3. Gede banget. Itu pas pameran tuh lu niat jual apa penting nggak? Enggak, ini nggak pameran gue. Ini di studio gue. Bayangin ini di studio gue doang. Oh dia. Ini gue cuma nge-post nih. Bang, Langsung gue ditelepon sama 10-15 all big collectors. Teleponin, lu jual berapa? Nggak jual pak, maaf. Dah. Oke, kalau misalnya jual kasih tau gue ya. Dah, mereka belum lihat nih. One day gue buka open studio for private collection, kolektor gue doang nih. Jadi gue tuh suka buat kayak utility di mana private collector gue tuh dapat privilege untuk ngeliat karya-karya terbaik gue di gue kasih.
kayak jelas Sneak peek. gitu. Dan pertama kali mereka yang kayak gue beli nih, terus ada nih berdua nih, gue inget banget berdua nih, ini datang nih heboh rombongan sirkus datang nih pakai Kamu dari mana? Cipete gue. Oh yang di Mojopete kemarin coy. Jadi Badai mau ke jalan. ini ribet banget gue. Jadi kayak ini ada satu orang, ini orang nih, aduh gue gak ngerti. Setiap kemana-mana harus ada patwal, ada PM, ada rombongan sirkus. Wah, waduh, gue udah bilang. Tapi emang somebody. Sabadi, Okay. tapi ini dia tuh behind the whole behind. Gojali. Gojali behind Gojali kan, gitu. Telepon nih gue udah kayak, mas, kalau misalnya dia datang nanti jangan terlalu mencolok ya pak, gitu kan kayak nggak enak gue, soalnya kan gue kan di perumahan gitu kan, dan parkiran gue nggak bisa host your whole entire circus karena ada orang-orang penting lagi nih, maksudnya nih orang-orang penting semua ribet nih. Gue kayak oke, tiba-tiba wah gue nih lagi di studio, gue nih lagi hosting some of people gitu ya, tiba-tiba gue langsung kayak denger kayak gue langsung lari dari studio gue ke studio gue, kayak rada capek lah gue. Bukan ambulan dari gue ya, gue di rumah juga. Jadi Jadi kayak tiba-tiba rombongan rame-rame kayak wah you name it lah, ada Rider 2 pakai motor. Rame. Terus kayak, dan itu semua tuh kayak orang ngeliatin ke dia semua. Gue kayak dia tuh dia datang seret gitu ya, ngeliat oh ini sold out segala macam. Terus ngeliat satu yang ini kesini jebret gitu kan. Yang ini gimana? Nggak dijual pak. Kayak masa nggak dijual? Terus saya mau beli apa? Terus Kurang kayak ajar. gimana nih, terus kayak Langsung commission base. Yaudah, bapak mau apa? dia kayak Kita gambar bunga tapi dia. terus gue ngeri kan karena dia bawa bodyguard 2 gitu seret gitu kan, terus kayak terus dia nge-push ke yang satu, nge-push kayak ke salah satu tim gue kayak ini nggak dijual nih, bapak mau beli. Terus kayak wah nggak dijual pak, gimana nih. Terus kayak ada lagi, pokoknya intinya ada orang dia suka itu di detail nggak dijual, dia suka satu karya. Dia bilang nih siapa yang beli? Ada nih pak si itu. Pas lihat kayak wah itu gak jadi, orang power roll juga nih kayak itu lucu banget gue kayak awalnya kayak wah gitu, terus kayak oke terus kayak tapi dia pengen banget dah, ini kan udah selesai nih ya, udah private preview udah selesai, terus tiba-tiba dikirim nih orang, kayak tiba-tiba ada orang ngebel gitu kan, Oh my god. siapa? Terus kayak mbak gue nanya, mas ada ini ada tamu siapa? Nggak tahu siapa, tapi serem banget, badannya gede banget. Waduh, gue bilang gitu kan. Siapa gue kayak, gue siapa gue? Serem ya? Muntah apa nih? Samperin gue kayak langsung keluar. Bayar Ada parkir. apa? Utang parkir di Dia baik, tapi dia baik kayak abis itu kayak orang baik. Halo mas, saya Matafal, saya utusannya si Pak ini. Kayak, oh iya kenapa? Ya bapak nanyain yang lukisan itu dijual nggak? Dia bawa koper. udah kayak transaksi beneran banget. Maaf pak, nggak jual. Lain kali mungkin. Wow. 2 bulan nggak tahu gua kapan. Udah tuh. Tapi dia ngomongnya sampai dibuka nggak kopernya? Kayaknya mau dijual Dalam. kopernya Pas saya gratis mau nginep. atau koper ini yang Carry on. yang kayak gitu. Oh iya, gede banget. Ini USD. Ini Pak AirPod di sana Pak. Pas nggak terima koper, Ethereum aja pak. Kirim 5.000 Ethereum nggak apa-apa. gitu. Ini MetaMask saya Pak. Saya. Dia tuh scoff dah, terus kayak gua nggak deh. Dah. Akhirnya dia beli lukisan satu nih, lukisan gue satu lah. Terus Oh dia beli. Dia beli tapi yang lain. Hmm. Karena gue udah buat karya, terus gue bilang gue kasih deh, gue nggak enak deh nih orang. Iya. Gue udah kayak Masa iya di studio Mas- lo nggak ada sisa-sisa? iya, udah, jadi gue udah habis, terus habis itu gue karya, gue buat karya, gue kasih ke dia, mau nggak nih? Dia, oh ya boleh deh, ada. One day gue ngirim nih, kita kirim ke tempatnya dia, kantornya dia di Gunawarman. Ini lucu banget. Jadi gue udah ngirim karyanya, tinggal bayar, sisanya bayar. Lucu banget. Jadi gue waktu itu di SCBD, kantornya di Gunawarman. Oh ya mas, saya ambil aja sisa uangnya nih ke sini ya. Gue bilang kayak transfer aja. Nggak, saya nggak mau transfer. Cash dia. Cash. Dia mau cash gitu kan. Kok tasnya waktu itu? Enggak lah gitu kan. Gue bilang kayak gue bilang polisi gue naik ojek.
naik ojek gitu kan, gitu kan, seret. Ya Gojek terus kayak ada gang 1, gang 2, terus kayak yang kedua yang kayak rame tuh, ada polisi, ada tentara, ada brimob segala macam. Terus gue liat map kan, Pak belok Pak. Yakin Mas? Iya belok kanan. Oh iya siap. Terus kayak Pak rumahnya kiri itu Pak. Hah, rumah siapa? Yang ini saya di sini sampai abang Gojeknya gemeter cuy. Rame banget, ada tentara segala macam, kayak polisi segala macam gitu, rame banget kan. Ya, paling orang bukan orang pemerintah loh. Oke. Kayak behind the scene kan. Gue turun lah, gue kayak gemeter kan. Anjing beneran ya Allah, bener salah gitu. Ternyata bener itu tempatnya kan. Terus kayak langsung gue langsung kayak rame-rame kayak iya ada keperonak, ada langsung muka sinis kan. Ada apa Pak? Oh ini lumayan Lu tuh tadi Gojek kan ini? apa? Buka helm hijau ya kan? Iya, kayak gue kayak anjir. Gue kayak terus kayak tanya ada apa Pak? ada Ada kepentingan apa? Oh saya mau ketemu Pak ini. Oh iya, Bapak siapa ya? Saya Mas Novel, saya punya lukisan. Terus langsung rame kan, terus tiba-tiba untung ada kayak satu bodon gede banget gitu. Gua kenal orangnya. Oh dia bawa koper tadi? Apa? Ini bukan tadi? Bawa koper itu. Oh, iya. Dia tahu gue. Mas Novel ya? Iya. Itu kayak dari awal mukanya sini semua kayak, oh silakan. Gue kayak diikutin gitu kan, Oke silakan. Terus kayak rumah gitu, terus kayak anjir kayak pencet gitu, kayak gue inget banget tuh demi Tuhan kayak ada kayak code gitu, terus kayak pencet gitu terus kayak buka gitu. Gue masuk kayak terus itu underground, pokoknya tempatnya nggak kelihatan banget. Terus tiba-tiba yang kayak ruang meeting gitu kayak wah everything tuh kayak cerutu Cuban atau apa segala macam. Akhirnya gue kasih kan, Mas ini sertifikatnya segala macam. Ini oke. Lo nggak mau nih gini gue ditawarin kalau mau sigar nggak? Aduh gue nggak mau nih. Ini bawa gue nggak mau ya. Akhirnya itu gue dikirimin satu tas. Tas gitu kan, tas. Nih Mas tasnya. Terus kayak tasnya lumayan kayak branded lah, gue nggak nyebutin brandnya apa gitu kan. Terus akhirnya Berat kayak, tuh ya? berat gue kayak ini nanti balikin gimana? Ambil aja. Waduh. Ini serius nih. Iya ambil gue. Oke siap, makasih. Dan itu tuh setiap itu tuh kayak dia kalau misalnya ada apa-apa gitu kayak wah gue mau Mas gitu gini ya. Sampai sekarang kayak ini kayak, dan gue kan selalu batasin kan, jadi kolektor tuh yang baru-baru tuh nggak boleh ngekoleksi lebih dari 3 karya gue gitu loh. Untuk kayak menghindari monopoli gitu, kecuali gue tahu banget orangnya dan dia ngebawa gue untuk lebih punya influence besar. Jadi gue ada strategi juga tuh gimananya. Oke. Kayak gitu. 3, kenapa 3? Ada ini nggak? Ada, jadi setahun tuh orang hanya boleh 3. Setahun tuh 3. Tapi next ke depan gue tidak akan nge-rekomendasi. Jadi gue gini, kalau misalnya orang itu kayak just regular collector gitu ya, misalnya kayak nggak gimana, oke gue kasih 3. Tahun depan boleh beli, tapi gue kayak consider, ngerti gak sih kayak nggak masuk di waitlist lah. Nggak waitlist kayak nggak masuk WL lah. Iya. Tapi kalau misalnya lu punya influence, lu ngasih ke gue good untuk masih bantu gue untuk kayak museum, promotion segala macam, gue kasih WL dan gue kasih kayak good price segala macam dan lain-lain. Berarti lu lumayan banyak loyal ini ya, kolektor. Nah alhamdulillah sih kalau di dunia nyata iya, tapi di dunia NFT susah ya, beda lagi ya. Metaverse juga world-nya beda lagi. Terus lu peduli gak kalau misalnya kolektor itu resell artwork lu? Sebenarnya sih nggak apa-apa sih, tapi gue ada kayak bisa dibilang bukan gentleman agreement, tapi lebih ke arah kayak bisa dibilang kita tahu lah ada minimum lu mau sell lagi tuh 2 tahun gitu loh. Oh, oke, itu sopannya gitu, etisnya gitu ya. Etisnya gitu, tapi mostly orang beli karya seni itu nggak pernah, jarang banget kayak cuman kemarin tuh gue kasih cuma 2 yang dijual lagi. Dia benar-benar hold semua. Mereka emang mau koleksi gitu loh. Tapi kan kalau misalnya jual pun juga long game kan. Iya, makanya rata-rata kan kalau misalnya Arthur kalau ngomongin investment, very long investment kan. Bukan kayak langsung kayak you flip the artworks kayak gitu. Jadi yang tadi itu cash. Ending-endingnya full cash. 100% cash. Ya. Dia nggak pernah bawa transfer. Wow. Nggak ada record. Nanti gali lagi nanti. Iya. Offline. Bahaya aja banyak hal-hal yang rada-rada kayak
what the hell. nanti gue apartemen gue diketok orang, di depan ada orang bawa koper kan gue ya takut juga gue. Temenin Novel ya? Iya, temenin Novel ya. Itu cover. Gue udah interview Novel ya nih. Tolong kirimin ke Novel. Wah gokil sih tapi itu gokil. Jadi kalau misalnya lo bikin collection, lo tahu kalau misalnya let's say kolektor lo ada 20 gitu. Berarti back in your mind, berarti gue harus lebih dari 20 dong bikin. Gue nggak pernah buat untuk karena gue punya kolektor berapa. Gue kayak buat kayak I just wanna buy gini. Gue buat karya tuh bukan karena gue pameran, bukan karena gue ada event atau apa. Gue I just wanna make it karena regular, karena gue kayak udah jadi kerja, ngerti gak sih, kayak 9 to 5. Nah, berarti ujungnya maksud gue, ujungnya kolektor-kolektor itu akan rebutan juga. Akan rebutan. Oke. Jadi gue akan selalu kayak ngasih Oh slot. enggak. Itu tapi gue jadi penasaran ngomongin soal produktivitas di 2020 lockdown nih, ya kan, lu di rumah aja dong, ya kan, studio lu di rumah juga, itu lu makin produktif nggak? Oh gila sih, gue one of the biggest collection in 2020. Oh iya. Iya. Dan itu udah lu rilis semua. Udah sold out semua. Wow, gokil. Gila. Gokil. Dan mereka adalah ya, Hmm. a lot of like 2020 adalah is like people kayak what going down kan. Art is like naiknya 2000%. Gua tuh ngerasa yang kayak pandemi tuh kayak awal-awal gue stres banget gitu, tiba-tiba yang kayak shit, kayak orang tuh jadi karena people stay at home, right? Kayak these people yang punya budget untuk kayak holidays, spending, ya. they don't know what to do, right? Belum ada NFC dulu waktu itu, Iya. belum gila-gilaan. Betul. They just buy art crazy every day tuh orang kayak ada karya nggak ke studio gue gitu, kayak ada karya nggak, ada even kayak they haven't seen the work, they just buy Wow. Wah, gila. gitu. Gila sih kalau gitu. Gokil. Itu 2020 tuh ya? 2020. Wow. Jadi gue nggak harus buat pameran juga, masih Iya, gue masih Itu bisa keren stay. banget. Iya. Makanya gue buat private dinner. Berarti private itu kan itu bukan collection. Itu bukan under one exhibition. bukan. Tapi Jadi benar-benar kayak iya, jadi piece by piece. piece by piece. Jadi gue ini masuk namanya seriesnya di time series. Tapi kalau misalnya cara distribute atau misalnya presentnya itu ya 101 aja. Keren. Kalau masa-masa dimana lo bikin channel YouTube lo itu momennya kapan itu? Gue lupa ya, 2018 mungkin. 2018 tuh start Artsy Artsy Chat. Iya. Artsy Chat. Konsepnya kayak sebenarnya gue mau terinspirasi dari yang kayak orang kan buat yang kayak konsep yang apa sih, siapa namanya itu yang makan wings pedes terus ngobrol Hot Wings. hot ones itu kan seru kan, undang-undang artis segala macam. Karena gue kenal beberapa Sean ya kan, teman-teman seleb gue pengen undang-undang mereka nih, jadi kayak inginnya memperkenalkan art lah, lebih santai, lebih ngobrol, lebih apa. Tapi kan again YouTube is not easy, lo harus buat tim dan lain-lain kayak gitu. Itu David Chow ada di radar lo nggak? Apa? David Chow. Lo ngikutin seriesnya? Enggak, belum. Oh, lu coba deh. Oh boleh deh, Coba deh. Jadi- David Chow mungkin lu bakal Iya, agak dia ada inspirasi. show di Hulu, terus per episode dia nge-interview. Judulnya The Chow Show. Iya, dia nge-interview Dia- artis per episode, terus habis itu dia ngebikin piece portrait mereka. Jadi dia interview heart to heart, Hmm. kayak artis kebanyakan, kayak aktor atau kayak Van Kilmer, Ren Wilson, kayak gitu-gitu. Tapi dia benar-benar ngomongin hal-hal yang benar-benar lebih deep daripada karirnya gitu. Iya. Ngomongin benar-benar kayak insecuritiesnya, trauma, segala macam. Tapi habis itu kayak David Chow bakal kayak ngelukis portrait orang tersebut berdasarkan apa yang dia We would recommend you to watch that. Iya, Soalnya Oke. itu kayak per itu episode legit. so far itu kayak sekarang cuman mungkin 5 episode atau 4 mungkin. Itu bagus banget. Satu episode cuma 230 Iya, 30. 30 menit. di Hulu ya. Di Hulu, iya. Episode pertama tuh Asa Akira. Iya. Oh, Mereka ada sahabat. Pornstar. Menarik Yes, banget. it's pretty. Buat kalau misalnya yang nggak tahu Dave Chow, dia dulu terkenal gara-gara Facebook. tahun 2004, sebelum 2004 mungkin gue nggak tahu, dia dapat kontrak dari perusahaan yang baru, masih kecil banget, masih startup waktu itu namanya Facebook. Dia dapat kontrak buat bikin graffiti di satu Dia kantor. minta ini kan saham kan. Nggak Dia ditawarin. ditawarin. Karena Dia mereka nggak ada duit. minta $60,000. Terus siapa salah satu, bukan Zuckerberg, gue Justin lupa. Timberlake yang main Justin Timberlake Di filmnya ya, Iya. yang gue lupa namanya siapa, dia nawarin
Ini You don't masih have the cash kita anymore. masih perusahaan kecil, jadi gimana kalau misalnya lu kita tawarin option. Tapi waktu itu tuh buat dimengerti tahun 2000 segitu, Enggak. maksud gue lu masih ada MySpace, masih ada Friendster, jadi kayak lu nggak tahu Facebook value-nya kayak gimana. Tapi akhirnya dia kayaknya ya udahlah bodo amat gitu. Ya udah lu kasih gue aja option. Beberapa tahun kemudian multimilioner. That's the thing, you never know, right? Ini sama kayak Beyonce juga tuh. Oh ya? Beyonce pernah perform di acaranya Uber kan. Waktu itu ditawarin bayaran, cuman Beyonce waktu itu minta sahamnya Uber. Waktu itu juga Oh dia yang Uber- minta, Ah, berarti dia yang pintar. Beyonce emang pintar bro. Oh, pintar dia, Waktu pintar. itu Uber belum naik juga. Pas itu naik ya udah Iya ikut. multimilioner juga. Karena Jay-Z dan Beyonce itu kaya dari bisnis. Mas. Iya men, emang mereka Betul. Jadi mereka tuh dari musik buat sebagai influencer aja. dan mereka emang itu untuk passion mereka, ngerti nggak sih? Bukan untuk make money. Iya, Betul, iya betul, betul. betul. Karena dia kalau udah bikin musik itu jor-joran. Gila men. Museum, Gila. novel museum itu bisa disewa Iya, punya iya. buat dia mereka doang. Gila sih. Ya itu ya menurut gua kayak ini juga penting untuk artis ya. Iya. Zaman sekarang nowadays tuh kayak artis tuh kalau orang kan dulu banyak banget artis tuh anti sama entrepreneurship segala macam. Menurut gua salah banget sih bro. Iya. Zaman Iya. sekarang tuh lo harus combine everything sih man. Iya. Kalau misalnya nggak bisa sustain man, I cannot be here in New York if I'm Iya. not having entrepreneurship. Lu gak bisa ngelakuin apa yang lu mau kalau misalnya lu mesti mikir besok mau makan apa. Betul. Betul. Karena Itu tuh benar. primary stage lo aja masih bingung kan. Benar, Nggak benar. bisa. Lu bakal takut komentar orang, lu bakal nerima, lu kompromi sama komentar orang. Yes. Kalau benar. misalnya lu nggak punya itu. Gue setuju. Iya. Menurut gue gitu kayak makanya gue selalu yang kayak in a way lu harus smart sih in like selling yourself as like ideology, identity sama self branding. Menurut gue itu sih kayak gue belajar tuh banyak banget ketika gue study dulu di Singapura gitu kayak kan lah kayak Singaporeans kan they're really good in branding kayak business kind of stuff right. Terus kayak gue pas kayak gue juga ke UK, gue ke Italia segala macam. That makes kayak menurut gue kayak oh iya at the end of the day itu yang paling important as about kayak berkarya ya di lain kayak it's about how you entrepreneur yourself gitu loh. Iya, iya. Self branding Bener-bener. gitu. Kalau misalnya lu itu ngomongin soal entrepreneurship itu, lu ada ini nggak? Ada starting point nggak tuh? Kayak di masa kayak lu titik di mana kayak lu masih kayak sebagai artis konvensional yang pameran berharap dapat klien. Ada titik di mana kayak gue mesti lebih dari jalur ini gitu. Oke, gue pernah tuh jadi pertama kali ketika gue jadi salah satu talent di I don't know if you know Accelerate di Indonesia, jadi ada namanya produk Axe. Oh iya. Body spray. spray. Oke. Oke. Gue masuk ke Accelerate buat YouTube gitu ya, kayak ngebahas Tahun berapa nih? holy crap I don't know 2013 2014. 2015 2016. Oke. So that's what my turning point of like seeing. I think it's not about just the art. Menurut gue yang kayak gue dari situ kayak melihat kayak dari situ gue melihat kayak okay, there's another type of artist. Jadi being artist tuh nggak hanya karya juga yang dijual, tapi it's about like the identity, the person, the personnya artisnya itu bisa diiniin gitu. Makanya gue sekarang kayak mencoba untuk nyari seniman. Karena gini, terkadang di dunia art ya, di dunia seni itu gue ngerasa kenapa gue cukup kayak gue tuh orangnya kayak cukup berani kayak gue berani banget ngambil resiko. Kayak zaman dulu gue inget banget gue baru lulus, gue datang ke studi ke pameran ke beberapa pameran Indonesia, selalu ditanya, gue selalu dibilang kalau misalnya ditanya nih umur kamu berapa? Umur saya I was like 23 at the time, or even like 23 langsung judge, kamu sekolah lagi ya? No experience. Seniman itu harus bla 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 bla, kamu harus kamu harus sekolah lagi, kamu bakal dikenal jadi ini emerging artist baru umur 40. Gue mikir kayak anjir gue 23, gue harus carry sampai 40. Ngerti gak sih? Tapi different generation juga Itu soalnya. gatekeeper juga tuh. Soalnya kan saya kenapa YouTuber juga kadang sekarang lebih gede daripada musician karena
fansnya mereka juga Betul. kenal mereka Setuju. lebih dalam gitu. Iya, Yes. iya. Jadi As a maksud gue person, emang yeah. in this kind of in our generation now and this era emang I think we need that kind of relation of ini lah Iya. between lu sama artisnya. Bener, bener. Itu gue pernah bahas sih, kayak misalnya musisi kan zaman dulu tuh musisi tuh gue berkaya, gue superstar kayak gitu. Itu sekarang tuh justru enggak. Enggak, bener. Musisi yang bisa survive gitu, yang bisa terus jalan itu yang engage dengan audiensnya. Iya. Justru yang superstar banget tuh rada susah sekarang karena ada gap jadinya dengan Betul. si audiensnya. Iya, itu gue ngeliat lo juga lumayan banyak engagement ya, misal lo dari Gila, YouTube engagement. channel lo, Iya. terus lo banyak event juga kayak art therapy lo yang di Gunawarman itu ya kan, itu gimana tuh? Ada ini nggak lo? Ada orang yang baru tahu lo nggak saat itu? Iya, jadi waktu itu gue terapi di Gunawarman, gue kerja sama Hope, namanya Hope. Salah satu kayak non-profit organization. Si Mbak Jana sama Wulan Guritno juga kan. Karena kan Wulan gue kenal Wulan pas pertama pameran kan. Terus gue ngobrol, lu mau nggak buat art therapy? Jadi intinya sebenarnya awalnya nggak, gue buat konsep. Gue ngerasa I think their network is pretty cool. Their network's gonna be potential for my buyers. Gue buat apa nih kira-kira nih? Makanya gue buat art therapy di Gunawarman. Kenapa Gunawarman? Karena that's the place where people can hang out, can chill, karena art and culture and lifestyle. Dimana abis itu uangnya gue bantuin juga untuk kayak charity. Jadi di Indonesia kan, Jakarta kan all about charity, kayak oh yeah let's go, you know. Dan itu all about experience kan, ngerti gak sih? Dan it's all about content, ngerti gak sih? Kita jualan konten. Jadi menurut gue kayak art tuh nggak hanya kayak karya doang gitu. Nah kelemahan banyak artis adalah they just like selling the karya mentah, tidak di package lagi sebenarnya banyak dengan konten, dengan apa gitu, dengan buat campaign segala macam. Kayak gitu. Exactly. Yeah, that's very cool. Itu kalau misalnya ngomongin soal art therapy itu demografinya gimana tuh? Demografi art therapy gini, the thing is kayak concept of art therapy is just like sebenarnya gini. Sebenarnya art therapy itu harus lo punya license. Cuman gue konteks art therapy ini di gue ini bukan art as like you just like release, ngerti gak sih? Jadi real art therapy adalah itu emang harus ada ini ya, ada lu harus punya kurikulumnya. Kalau gue pengennya adalah gini, lu kalau les gambar zaman dulu nih di Indonesia, lu harus bagus, harus persis gambar lampu harus ada aturan lah, ada aturan gitu. Which is art is about free, you know, freedom. Gue tuh pengen mencoba untuk kayak art is about fun, it's about kayak, you know, makanya gue buat kayak si orangnya itu nempel di jadi gue tempelin kertas-kertas di dinding. Mereka gue buat siluet. Mereka bener-bener kayak curahin apa, you know, apa yang dia feel ini ya, dengan represent colors. Misalnya color, misalnya red, warnanya it's about brave. Katakanlah biru is about sadness, apa-apa. Nanti it's about philosophy. Kenapa lu taruh di sini? Karena ini represent. Nanti mereka tuh ini. Abis itu mereka gambar self portraitnya mereka sendiri. Kayak gitu. Jadi it's a therapy. Dan abis itu gue bener-bener gue kostum nih kayak pakai jas hujan, pakai apa. Jadi it's about kayak content. Ngerti gak sih? It's about gimmick. Kayak gitu. Fun experience too. Fun experience, yeah. Jadi it's about therapy for them. Kayak you know kayak they release kan, dia stress in business and work. They can just go and just release. Terus mereka pulang bawa and I give them gitu loh. It's like self discovery juga ya. Self discovery Yeah, kan? kayak gitu. Who I am and Itu lebih maksudnya lebih mengalami experience. Ya karena maksud gue itu juga reliving banget, karena terutama mungkin pengalaman pribadi gue nggak bisa kayak memproyeksikan itu ke pengalaman pribadi orang-orang lain ya. Cuma pengalaman pribadi gue dulu, ketika lu megang kanvas dan you know cat itu orang apa ya, asumsinya adalah lu harus bisa melukis. Jadi ketika lu disediakan kanvas dan cat, ketika gue nggak bisa ngelukis misalnya, gue nggak bisa ngelukis coy. Gue takut, misalnya kayak gue nggak bisa ngelukis. Tapi ini liberating, kayak lu nggak apa-apa, it's okay. Ini ada kanvas, ini ada cat, ini gue sediain framework yang lu tinggal ikutin. Itu terobosan banget. Itu idenya dari mana, Pak? Idenya dari gue tuh diajarin zaman dulu waktu gue kuliah. Gue selalu dibilang, nih gue waktu itu I was like a cocky bastard, yang dimana gue melihat good art is about skill,
good art is about skill. Techniques. Gue gambar bagus banget. Dulu tuh gambar realis, super realis. Gue datang one day di satu sesi namanya Grey Matters, dimana gue menggambar muka gue yang bagus banget, Mirip banget. Ganteng banget. ganteng banget. Apa lebih ganteng? Lukisan Gue lebih ganteng, lebih ganteng, lebih Lebih perfect. ganteng. Gue kasih kan, gue udah bangga, gue paling bagus. Gue ambil strike Robert, go home, take a camera and you will never beat the camera. Lu gambar realis gimana pun gak pernah bisa lawan kamera. What's the point of making good art that you thought is art is just like a representation of yourself, bukan it's like It's outside of the box. out of the box, ngerti gak sih? Art it has to be beyond the real world. Lu ngapain gambar yang sama muka lu juga, lu gak bakal bisa menang, lu cuma replika. Art is about replica, it's about creating another world that never exists in the real world. Dari situ gue ketampar dan gue mau megang teguh itu gitu ya, kayak menurut gue kayak dulu gue diajarin kayak nah gambar art harus bagus, gak boleh mencong segala macam. Gue ini fun fact, gue Arsitek. Bener, dulu waktu gue dikasih pelajaran seni rupa, inget banget gue disuruh kasih garis pinggir. garis Iya. pinggir. Pinggir banget ya sih. Satu senti, satu senti, satu Iya, senti. iya. Gila ya. Why? Why? Nah itu dia kayak itu makanya itu it's about education academic right, it never change. Foundation sih. Foundations. Nah tapi tapi dari situlah gue mencoba untuk kayak yuk ini harus dipatahkan gitu loh, kayak at the end of the day kalau gue lihat real art ya, yang bagus-bagus, yang mahal-mahal katakanlah, ini dari perspektif orang sukses dari awam ya kan, yang sukses itu mahal gitu ya, nggak ada yang perfect segala macam, abstrak apa gitu ya, which is kayak art is about liberation, art is about universal. Di situ gue mencoba untuk memberikan konteks kayak yuk jangan takut dulu kalau misalnya lu mencintai dan lu nggak takut, lu akan lama-lama lu enjoy, ngerti gak sih? Iya. Ngerti gak sih? Itu yang kayak gue mencoba kayak orang langsung dijiper kalau datang kayak gambar yang paling bagus, lu aja kayak anjir lebih bagus banget, kayak langsung pulang, ngerti gak sih? Sini semua gambar jelek semua, kayak kalau orang mas ini developmentnya apa? Dari saya les kesini, oh ibu kalau misalnya nyari development mau gambar bagus jangan datang ke saya, Villa merah, datang villa ke merah. Villa Merah benar, atau enggak kayak bintang merah atau any kind of like ini gitu, Hadi Prana atau whatever gitu, don't go there, don't go me. Iya. Gitu, gue tuh di sini untuk lu fun, cari yang lain gitu, emang itu gue mencoba untuk membuat itu. Keren gitu. sih itu konsepnya. Tapi gue penasaran deh, kayak kalau misalnya you have that mindset of art, kayak style and stuff, kayak kalau misalnya ngeliat karya orang lain, kayak gimana cara lo nge-appreciate their work? Menarik ya. When you have the same kind of foundation, terus Iya, just a different style gitu. iya, jadi kayak konsepnya lagi nih, bener-bener banget kayak gue ngerasa banget, dunia seni itu mata lu tuh dilatih ya. Iya. Kayak lu akan tahu gambar orang yang coret-coret, yang baru coret-coret, sama Yang orang udah. yang doing it for like the entire. Ada satu artis namanya Si Tombley. Si Tombley, yang gambar coret-coret anak kecil, Cuma British kayak artist. sketsa. Orang kayak Iya. ya careless gitu kan, ini orang juga bisa, but you can see why it's so good. Lu taruh di itu di ruangan, why it's so luxurious, why it's premium, karena you've been doing a research dan dulu dia startnya nggak itu. Iya. Pablo Picasso, before Picasso menjadi Cubism, Betul. yang cuman kayak gini doang itu, Betul. lu lihat realisasi Picasso. Betul, gua pernah Zaman lihat. umur Iya. 12 tahun dia udah buat untuk church bagus parah. Iya, betul. Dan sekarang sorry Iya. banget gue mengkritik artis-artis yang tiba-tiba gue mau jadi artis gue mau gambar Langsung ke gambar situ aja, ya. karena gue gambarnya bagus, and you say art, menurut gue kayak dude it's different man, ngerti gak sih, kayak it's I know it's a form of expression, tapi if you wanna take another level of the professional art, no, it has to be a journey. Betul. Gua It has to be a journey. Iya, menurut gue kayak lo nggak mungkin dong kayak sekarang kayak wah gampang banget hip hop kayak wah buat Iya, iya. doang abis itu Beda. nggak bisa main, beda banget orang yang itu nggak sih Iya, composing yang harus ada hoursnya. hoursnya gitu loh. Menurut lu misalnya kayak Picasso, Picasso itu kan mau nggak mau kita bisa dibilang gue pribadi mungkin ya, gue nganggap Picasso bagus itu karena kapitalisme basically, karena value dari artnya. Of course, jadi gitu. lo terinfluence ya. Iya, gue makanya menghargai itu. Tapi so far kalau misalnya boleh jujur, gue nggak terlalu tersentuh gitu. Ngerti? Tapi yang mau gue omongin itu adalah berarti
capitalism influence the value of art. Of course. Ya kan? Menurut lu ketika orang zaman dulu ngelihat Picasso, berarti kan yang menilai Picasso bagus itu sebenarnya segelintir orang aja kan? Mungkin kayak working class waktu itu kayak what the fuck is Of this? course, What the ya. fuck Oh, is iya, this? iya, Ya kan? iya. Berarti Menurut lu itu bakal sama terjadi nggak sama Ghazali? back to it Ghazali ya. Yeah, definitely. That's why Ghazali is successful because all these big people. Kenapa? Kenapa? Karena all these Ghazali people gitu ya, Ghazali projects gitu ya. Karena because of the big people, they are influencing people to buy. Goreng. Dia FOMO dong. These big people, these whales aja beli, dia ngegoreng. Sekarang kan kita nganggap itu jelek, tapi kan kita hidup di sekarang. Bayangin 20 tahun lagi misalnya. Mungkin nggak jelek tapi nggak bisa di appreciate. Terus kita, ya maksudnya terus kita ngelihat apa namanya orang-orang ternyata semua public celebrated Ghazali gitu seakan kan dia kayak the new Picasso. Tapi menurut gua karena itu memang journey, bener nggak sih? Again, Jadi kayak itu tuh bukan masalah bagus atau enggak, tapi dia tuh ada nggak orang lain yang melakukan itu Iya. selama 5 tahun. And again, itu. he was the first. It's like He wasn't the first. He wasn't the first. He Actually wasn't di the US tuh first. ada Oh, kayak di Even longer than that. even longer than that. di US tuh ada yang dari kecil sampai dia nikah. Iya. Oh iya. Sampai dia nikah cuman dia post di YouTube. Oh, Iya, tapi sebagai dia tahu ya video. video itu. Iya, iya, iya. time lapse. Dari kecil sampai dia nikah umur 12 tahun. cut. Gue mencoba. Tapi ada gue juga penasaran kan sekarang everything is online. You have the information access, social media, Google, kayak anything lu bisa search, lu bisa terinspired. And in a way, it's kayak kadang suka ada trend kayak oh ini lagi hits, most likely hilang ya. pakai gitu. Nah, how do you feel kalau misalnya artis-artis muda tuh kayak ada artis ngeliat kayak oh rumus lu tuh works, your formula works nih di Indonesia, gua ikutin ah. Terus habis itu dia punya komoditi sendiri, punya crowd sendiri, akhirnya lu nyadar kayak oh ini ada artis nih and similar with my style. How do you feel? Terus habis itu kayak is it something negative atau more positive buat lu? Depends ya. Kayak gue sebagai manusia mungkin ada sisi negatifnya. Gue tidak menutup-nutupi ya. Namanya manusia kayak anjir, what the hell gitu. Iya, iya. What the hell. Cuman again gue selalu menyalahkan refleksi diri sendiri aja kayak berarti ada something missing, ngerti gak sih? Yang kayak ada something missing, kenapa dia seperti itu bisa ini gitu loh. Yang dimana kok dia bisa dapet crowdnya, ngerti gak sih? Berarti kan ada elemen yang gue miss dari situ gitu loh. Berarti itu yang dicari, we have to investigate gitu loh. Maksudnya kan kayak kayak Ghazali, kita harus lihat kayak kita ngeliat nih Ghazali ini udah Bisa dibahas disertasi orang sih. Ghazali, Shout out to Ghazali man, lu benar-benar Nggak respect Kayak Ghazali Sampai New York, respect bro. Gue melihat sampai kayak habis. why this person so special, because gue ngasih lihat sama kurator di sini ya, US kurator di sini kayak Mereka bilang apa? what the hell, kayak Lu ngeliatin? gue kasih lihat, hey you know what, kayak kan gue kan kasih lihat ke kurator di seni rupa di sini kan kayak hey man, kayak lu lihat deh ini, dia kan baru belajar NFT kan, lu tahu nih ada project NFT yang kayak you know what, we do $1 million. ini, can you imagine even kayak George Kondo, all the big artists make more money, this make more money with you know kayak compare with this artist right, gitu. Apaan nih projectnya, terus lihat kayak what the hell, so ugly gitu kan, kayak apa ini, kayak oke, lu observe deh kayak enggak, gue gak habis pikir. Bisa nggak lu bacotin ini? Apa? Bisa nggak lu jual ini? Kan biasanya kan curator kan. Nah makanya gue coba kan, jago, gue itu coba akhirnya gue kasih lihat ini tuh project dari 2000 dari umur dia 18 sampai 20 berapa? 20 ya? 3. Kalau tambah 5 berarti 23 ya? 23 kan katakanlah, 7 whatever lah. Iya. Terus kayak it's about development. Ya tapi this is ugly, dia bilang gitu kan. Oke, berarti kalau kayak gitu nggak bisa dijual dong oleh curator lah. Sebenarnya depends ya. So what makes you successful? Makanya gue langsung disukan buat hipotesa kan kayak apa nih, pasti something yang ada sesuatu di balik itu. Ternyata di balik itu ya ada gua kenal yang orang-orang yang jago ngegorengnya, ngerti gak sih? Yang like all these people, influencers lah, I see. NFTs. No wonder the behind the team is that kalau if Ghazali just Ghazali gitu ya, Mungkin nggak bakal, karena kan ada juga kalau lihat yang ada orang yang coba-coba gitu yang baju musil atau enggak,
nggak end as well gitu. Ada orang kaya yang nganggap ini hilarious dan Hilarious. atau And these people can see another business side, Iya, iya. can make money, loophole gitu loh. Iya. maksudnya kalau Elon Musk beli itu gue yakin juga semua orang beli. Oh Iya. iya, 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 Iya. iya, it's true. Oh. Definitely. Itu sebetulnya ada juga kan NFT termahal itu kan lukisan yang dibuat berapa lama dijadiin satu. Kolase. Iya, iya. People yang kolase every day. Nah itu Gozali itu dari situ Gozali Everydays. Iya, every day. Iya, Beeple every. Tapi Beeple tuh kalau Beeple beda level. Beda. Pak. Kalau itu, Kalau itu, Dan oh, itu iya. benar-benar OG menurut gua. dia bener-bener setiap hari bikin karya. itu dan dia memang gila. Dan Kalau kan itu gila. kalau gua nggak bisa kayak apaan sih gitu. Nah, kalau lu nggak bisa kayak that's the things right. Kalau ini kan NFT itu kan panggungnya orang ilustrator, orang designer segala macam kan. Dimana Beeple itu sebelum ada NFT dia udah punya buat itu. Dia udah jago. Kayak nggak bisa nyalahin kayak. Iya. Let him. Dia wajar lah maksudnya. Iya, iya. Maksudnya tapi dia Smart emang of him. tapi Iya, dia iya. dia sama Murad Pak tuh emang salah satu yang Iya, ini kan iya, menyokong iya. NFT kan Iya, kayak iya. kayak pionnya kayak ibaratnya apa ya? OG. striker OG. Kayak yaudah lu kita sokong lu biar yang bawah ikutan Iya. juga. Iya kan? Wah, gokil sih itu tapi people stop kayaknya, maksudnya stop, gue nggak ngeliat ada NFT udah dijual. udah ketajiran kayaknya. Bingung ntar duitnya Karena kemana. kan too much ini kan Mobilnya floor. Camry bro, mobil Camry, mobil Camry, Ini listrik. Camry biasa disuruh Oh. beli Tesla sama orang-orang, biar agak mendingan dikit ya. Mobil Camry coy anjir. Speaking of that, lo mau disclaim sesuatu nggak tentang Beeple? Ngomong soal Beeple, gue Mumpung Craft Indonesia nih. coy, gue punya tanda tangannya Beeple di duit 20 ribuan. Wah. NFT bro. First one to hear over here. Iya, Keluar kantor. Itu masih mau gue Tahan dulu. masih gue keep sampai. Bro tahan bro. Ini kayak mau buat gue sendiri sih sebenarnya. Lo udah profile OpenSea udah ada belum? Apa? Udah. Twitter syarat dulu kalau seorang mau tahu. Yakin gue 10 Ethereum laku. Yakin gue. Sebulan. Oh, bisa. Yakin gue. Gue nggak tahu tiba-tiba langsung. Iya. Lu jual 5 Ethereum gue jual. Lu mau flip ya? Gue beli sekarang. Nggak serius. Gue mau ini, gue beneran masih suka, ini beneran kayak pengen gue koleksi gitu Ah loh. udah. Oh ya pas. Iya. Gue punya warna pink. Iya. Mantep banget coy. Maksudnya, tapi itu bener-bener kayak Jangan sampai bilang bro, sumpah bro. iya jangan sampai lo. Gue beli gorengan dia bilang. Aduh. Mana ya? Lu tanya Langsung gorengannya viral. itu jadi Langsung miliarder cuy. Tukang gorengannya itu yang jadi miliarder. Si Gozali. Kagak ngerti pak itu dicoret-coret lagi sama dia. Iya, tapi lah itu koleksi pribadi gue sementara ini. Iya. Iya. Sampai benar-benar butuh banget ya. Sampai bener-bener BU banget. BU banget. Iya baru jual. Yang penting yang denger kan udah tahu kan. Jadi at least lu udah tahu pasti banyak buyer, Oh, iya. potential buyer. Lu kalau mau jual 5 Ethereum gue beli. Iya, nanti belum. Belum pak. Masih ini murni fans karena gue bener respect sama. Ya gue respect banget. Gue respect sama people banget. Meskipun dia kalau ketemu orangnya asli mungkin lu Kaku. enggak bro, nggak kaku sama sekali. Santai ya? Bener-bener santai, friendly banget. Tapi quirky. Cuman lu bisa ngeliat kalau nerdy gitu. Iya. Maksud gue orang yang gambar titit gitu. Iya. Lo tau karya-karya dia kan, literally titit. Jadi kayak lu ya wajar lah maksudnya. Kayak lu expect kalau dia emang aneh pasti harusnya. Tapi lu bayangin gak sih pas dia gambar si Titit kayak ngakak banget orang pasti bakal suka deh. Gue nggak ngerti kalau dia. Maksudnya tititnya apa ya? Terlalu overwork menurut gue. Detail banget Terlalu coy. detail, bener. Iya, kayak gue ngerasa kayak Terlalu it's too much. Terlalu jelas bro. Nah, kita udah tahu siapa bro. Yang di-share di Instagram kan disensor. Iya. Gue udah tahu titit anjing. kayak lu mau sensor seberapa juga pixel gede-gede juga tetap aja gue tahu titit. Tapi ini menarik lah karena itu ya karena because of gambar itu adalah di bawah di-made sama people dan people end up successful. It's become accessible dan excusable. Ngerti gak sih? Iya. Cuma kalau misalnya yang ngambil itu orang random, people like, what the fuck are you doing, man? Ngerti gak sih? At the end of the day kan, you have to be in end game-nya harus make it, ngerti gak sih? Apapun karya lo. Tapi gue pribadi gue pengen banget koleksi satu karya Pak sih. Murad Pak sih.
itu kalau itu kayak the real genius sih menurut Iya, gue. iya. Bener-bener levelnya serius gitu loh kalau Pak tuh. Hmm. Lu tau Archilek gak sih? Nggak tahu gue. Archilek itu proyeknya Murad Pak Ah. dulu sebelum NFT lah. Jadi itu AI. Jadi dia Archilek tuh AI yang ngumpulin gambar-gambar bagus gitu dari macam-macam dari World Wide Web lah. Dikumpulin, habis itu dia nge-post setiap harinya gambar-gambar itu di Twitter atau di ininya. Dan itu maksudnya itu semua AI, tapi AI itu udah bisa nilai mana yang bagus mana yang jelek karena nggak ada yang jelek coy. Menarik. Itu benar-benar kayak nggak tahu sih itu proyek bukan proyek ini sih, bukan proyek apa komersial, proyek iseng, tapi yang nge-follow banyak banget karena Iya. gambar-gambar itu benar-benar kayak entah kenapa Bagus juga tuh. benar-benar gambar-gambar yang maksudnya kayak disturbingly good gitu loh. Dan menurut gue maksudnya kayak tapi itu semua robot yang ngelakuin. Menarik. Itu Iya. makanya si Murad Pak tuh emang kayaknya kalau sebagai digital artist dia emang jauh lebih digital. Ngerti maksud gue kayak lebih benar-benar deep banget ya. Itu proyek dia yang ini kan apa merch. Iya, merch. Lo tau sih? Yang basically lu bisa koleksi beberapa NFT yang kemudian lu bisa merge jadi Keren sih, satu. itu konsepnya keren sih. Menurut Iya. gue yang utility Cuma- yang different. Cuma lingkaran doang kan. Cuma lingkaran, gua nggak terlalu ngerti tapi keren coy. Iya. Visualnya keren banget. Iya. Again ya itu ya, kalau di NFT itu again lu harus kadang-kadang bertabrakan visual sama Karisma. sama value segala Iya. macam yang maksud gue makanya Beeple segala macam tuh dan orang-orang yang artis yang Iya. bisa make it in visualnya bagus dan harganya bagus tuh menurut gue hebat karena kan jadi buat kayak kebanyakan gorengan ya Iya. ngerti nggak sih kayak gitu. Iya. True. Wow. Panjang ya. Panjang pak. Ini kita santai-santai ya dulu. Ini kan tinggal di-cut, ingin bagian ini kan di-cut, harusnya kayak gue cuma ngomong apa lagi. Sama by the way nggak tahu yang ini sih udah low banget. Iya. Oh ya udah. Ini bentar lagi kita juga harus